Jenis-jenis usaha ekonomi dapat dikelola sendiri atau secara kelompok. Coba amati di sekitar lingkungan tempat tinggalmu, apa saja usaha yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Usaha pertanian seperti perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan jasa dapat dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya memiliki modal terbatas. Dikelola secara sederhana, jumlah tenaga kerja yang tidak banyak, dan biasanya tidak memiliki izin resmi mendirikan suatu usaha. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Petani sebagian besar mengelola usaha pertaniannya secara perseorangan dengan modal terbatas. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Hanya beberapa orang saja yang dapat mengelola pertanian secara besar-besaran oleh suatu kelompok atau perusahaan. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola oleh perseorangan biasanya perdagangan dalam skala kecil sampai menengah atau sedang. Sebagai contoh, toko kelontong, warung makan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Yang ketiga adalah usaha jasa. Usaha jasa dapat dikelola secara perseorangan ataupun secara berkelompok. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang pijit, dan penjahit. Yang keempat, industri kecil. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Apabila dilakukan sendiri atau perorangan, usaha ini digolongkan sebagai industri rumah tangga. Contoh industri kecil antara lain usaha kerajinan, mebel, gerabah, dan hiasan dinding, industri keramik, dan kerajinan anyaman dari bambu ataupun rotan. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok yaitu BUMN, BUMS, atau koperasi. Ketiga jenis usaha ekonomi tersebut memiliki tujuan berbeda dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lalu bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok? Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang dibentuk pemerintah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN saat ini berbentuk perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan. BUMN melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tujuan BUMN adalah sebagai berikut. Menghasilkan barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat, pelopor usaha yang belum diminati usaha swasta, melakukan pelayanan publik, mengelola usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara. Selain BUMN, di Indonesia terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Kegiatan perusahaan daerah adalah mengelola kekayaan daerah, baik kekayaan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. BUMD juga memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat daerah, melaksanakan pembangunan daerah, dan menciptakan lapangan pekerjaan di daerah. Yang kedua, badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta atau BUMS yaitu usaha yang didirikan dan dimodali oleh perorangan atau sekelompok orang. Tujuan BUMS yaitu mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keuntungan. BUMS tidak mengelola sumber daya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Bentuk BUMS adalah sebagai berikut. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha yang dibentuk oleh persekutuan 2 orang atau lebih dengan nama dan modal bersama. Anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan mempercayai satu sama lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin dan membubarkan firma. Selain itu, setiap anggota firma bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. CV yaitu persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan usaha bersama. Pada CV terdapat 2 sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang terlibat dalam pengelolaan usaha dan bertanggung jawab terhadap utang piutang perusahaan. Sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan modal tanpa terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Perseroan terbatas atau PT, yaitu usaha yang didirikan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang. Pemilik saham hanya bertanggung jawab terbatas pada saham yang dimiliki. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen. Pembagian dividen diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Badan usaha yang ketiga adalah koperasi. Koperasi merupakan unit usaha bersama yang dikelola dengan semangat kebersamaan dan tolong-menolong. Koperasi sebagai badan usaha tidak hanya mengutamakan keuntungan. Koperasi lebih menekankan pada rasa kebersamaan dan kesejahteraan anggota. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tokoh yang menggerakkan koperasi pertama kali di Indonesia yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Koperasi juga berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota koperasi. Barang yang disediakan antara lain bahan pokok, sabun, deterjen, pasta gigi, sabun mandi, dan pakaian. Contoh koperasi konsumen adalah koperasi serba usaha, koperasi unit desa, dan koperasi pegawai negeri. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam pelayanan terhadap anggota. Koperasi simpan pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari menteri. Kegiatan dalam koperasi simpan pinjam meliputi usaha, menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya. Contoh koperasi simpan pinjam adalah Kospin Jasa. Yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha, pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan baik oleh anggota maupun non-anggota koperasi. Koperasi ini juga menyediakan bahan baku bagi proses produksi anggotanya. Keberadaan koperasi ini dapat mendorong peningkatan hasil produksi anggota. Contoh koperasi produksi antara lain koperasi perajin rotan, koperasi perajin susu, dan koperasi produsen tahu tempe Indonesia. Yang keempat adalah koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Contoh koperasi jasa antara lain Koperasi Angkutan Jakarta
atau Kopaja.